Car pretty rich. RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Rizda Mananda Rolanjiba dengan NPM 231501052. Oke, saya ingin menjelaskan tugas akhir saya, yaitu laprak keempat yang berjudul counter. Oke, langsung saja ke PT-nya. Oke, apa sih counter itu? Counter adalah sebuah rangkaian elektronika yang menggunakan gerbang logika untuk menghitung jumlah pulse atau sinyal digital yang masuk ke counter. Ini biasanya terdiri dari flip-flop dan gerbang logika, seperti AND, OR, dan NOT, yang diatur sedemikian rupa untuk mencatat dan menampilkan jumlah sinyal input yang diterima. Lalu itu counter ini terbagi menjadi dua, yaitu asinkron dan sinkron. Oke, lanjut selanjutnya. Apa itu asinkron counter? Dalam counter ini, output dari satu flip-flop digunakan sebagai clock. Lalu input dari flip-flop berikutnya itu diambil dari output key action dari clock sebelumnya. Yang dimana hal itu menyebabkan sedikit penundaan karena perubahan keadaan flip-flop terjadi secara berurutan melalui rangkaian. Yaitu di asynchron counter ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu dari kekurangan dari asynchron counter ini, yaitu memiliki penundaan yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam frekuensi tinggi. Lalu itu yang ketiga itu apa sinkron counter? Sinkron counter, dalam counter sinkron, semua flip-flop dipicu oleh clock yang sama secara bersamaan. Hal ini mengurangi penundaan karena semua flip-flop berubah keadaan secara bersamaan. Kelebihan dari counter ini itu lebih cepat dan kekurangannya itu lebih kompleks dalam desain dibandingkan dengan counter asinkron. Jadi lebih rumit daripada asinkron itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke Proteusnya. Oke, di sini terdapat sinkron sinkron down. Oke, saya akan menjelaskan saja. Nah, seperti yang kalian tahu, sinkron down itu berarti dari yang tertinggi menuju ke paling bawah. Yang dimana ini dari outputnya yang ke desimal berjumlah 15 menuju ke desimal 0. Oke, langsung aja. Kalau kita mencet input, maka akan jadi 110, yang dimana di sini itu yang paling kecil, bit paling kecil, dan ini bit paling besar. Lalu kalau kita jumlah satu lagi, maka ini menjadi seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama itu, di sini terdapat clock, yang dimana menjadi input dari clock itu sendiri. Nah, oke, input dari sebuah IC ini, itu adalah sebuah power. Lalu input dari IC ini, itu adalah sebuah output yang dari Q1 menjadi input dari IC sebelumnya, flip-flop berikutnya. Lalu output dari flip-flop yang ini akan menjadi input dari gerbang logika N yang ini. Yang dimana gerbang logika N yang ini juga mengambil output dari flip-flop yang kedua ini. Lalu hasilnya ini menjadi input dari flip-flop yang ketiga ini. Lalu output dari gerbang logika ini akan menjadi input dari gerbang logika yang berikut ini. Lalu juga flip-flop yang ketiga output flip-flop ketiga akan menjadi input dari gerbang N yang ini. Lalu output dari gerbang N ini akan menjadi input dari flip-flop yang terakhir. Lalu yang dimana output dari semua ini akan diambil dari output flip-flop key action. Yang dimana dari yang terbesar menjadi yang terkecil terlebih dahulu. Oke, saya rasa cukup dari penjelasan saya tentang sinkron
down. Oke, selanjutnya dari asinkron up. Oke, oke, langsung saja kita mulai dari nol menjadi satu, yang dimana ini bit terkecil dan ini yang bit terbesar. Dari satu, dari dua, jadi tiga. Oke, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Semua output dari semua output clock ini itu adalah power. Tetapi clock clock dari input clock dari 3 IC ini adalah output dari key action flip-flop sebelumnya. Jadi hasil kerjanya akan seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Sekian, terima kasih.